Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Kita masih melanjutkan dialog kita bersama dengan Pak Rahmat. Nah, ini BPJS telah mencatatkan surplus, Pak Rahmat, mencapai 18 triliun rupiah pada akhir tahun lalu 2020. Nah, tapi untuk aset sendiri ini defisit 7 triliun rupiah. Apakah ini berpotensi akan menimbulkan masalah ke depannya? Ya, saya kira tentu sebelum ke situ bahwa 18,7 triliun itu sebenarnya kado juga, tapi juga harus kita catatkan bahwa karena ini ada pandemi ya Mbak. Pandemi artinya klaim rumah sakit saudara kita yang ke rumah sakit kan juga berkurang. Jadi soal lain. Nah, kaitannya dengan asetnya mengalami defisit, saya kira ini perlu ada satu harus introspeksi lah. Yang selama ini yang kita sampaikan kepada Komisi 9 kepada BPJS agar benar-benar melakukan satu standar efisiensi, standar keuangan yang bagus, standar seperti yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan karena itu aset negara ya. Saya kira fungsi-fungsi kontrol, fungsi pengawasan dalam kontrol, karena apa? Bahwa pelaksanaan di operasional yang di BPJS juga sangat tinggi. Nah, ketika nanti terjadi defisit, saya kira juga harus menjadi catatan kita bersama bagaimana apa yang menyebabkan itu defisit dari sisi aset itu ya. Nah, itu perlu satu audit dari BPK, bagaimana rekomendasi yang nanti itu harus dijalankan oleh manajemen baru, karena memang itu menjadi warisan yang sudah diterima oleh manajemen saat ini, begitu Mbak Yuli. Gitu. Baik, nah juga untuk iuran BPJS selama ini kan juga beberapa kali ada kenaikan begitu ya Pak Rahmat, kemudian sempat heboh di masyarakat seperti itu. Apakah nantinya butuh penyesuaian lagi beberapa waktu ke depan dengan direksi baru ini menurut Anda? Kalau iuran kan itu menjadi salah satu penyebab surplus BPJS ya, jadi 18 triliun menjadi satu keniscayaan begitu iuran naik, terutama dari PBI yang sudah banyak subsidi negara, saya kira jadi wajar. Cuman yang menjadi kata kunci dari itu adalah bagaimana agar ini kan sudah ditetapkan. Itu ranahnya pemerintah, kita hormati. Keputusan DPR Komisi 9 juga sudah menentukan pilihan dan sudah menentukan, tapi begitu masyarakat juga sudah menjadi review terhadap apa yang disampaikan oleh masyarakat di Mahkamah Agung, ya kita hormati. Nah, terkait dengan butuh penyesuaian, saya kira juga dalam amanah rakyat, Undang-Undang BPJS juga menyampaikan setiap 2 tahun pemerintah kan juga diberi wewenang untuk mereview apakah menaikkan, apakah menurunkan ataukah menyesuaikan. Itu adalah ranahnya pemerintah. Nah, sekarang kami sebagai fungsi parlemen, fungsi pengawasan tentu akan memberikan satu masukan, nasihat. Ketika daya belinya berkurang atau nanti ke depan nanti ekonomi juga masih stagnan, saya kira juga perlu kita pertimbangkan apakah itu perlu dikaji lagi terkait dengan iuran. Nah, itu butuh kajian mendalam kaitannya dengan iuran-iuran, apakah itu dinaikkan, kemudian apakah stagnan, apakah juga mau diturunkan, itu sesuai dengan kondisi situasi yang ada di masyarakat. Terutama adalah daya beli kita, kaitannya dengan bagaimana untuk kaitannya dengan saudara-saudara kita yang menjadi kepesertaan yang mandiri. Itu menjadi salah satu yang harus kita perhatikan. Nah, saya kira kalau untuk iuran, Mbak, ini kan sudah ditetapkan oleh pemerintah, kemudian juga Mahkamah MA juga sudah memutuskan, ya harus kita hormati. Tinggal bagaimana setelah iuran itu dinaikkan, sudah surplus, yaitu tadi yang disampaikan oleh Prof. Ali Gufron, mereka berjanji akan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, ini yang harus kita tagih. Nah, ini yang harus kita kawal. Kita lihat kok, bisa kita lihat nanti apakah yang paling serta-merta tadi sampaikan, teknologi informasi menjadi salah satu kata kunci untuk menjawab peningkatan kualitas. Salah satunya apa? Dalam bentuk antrian yang berkepanjangan sehingga berjam-jam. Dengan teknologi informasi itu, ya saya kira rumah sakit juga diwajibkan untuk investasi. Dalam bentuk apa? Ya harus investasi bagaimana agar setiap pendaftaran anggota BPJS diwajibkan menggunakan teknologi informasi. Nah, ini akan meningkatkan pelayanan dan akan memperpendek, salah satunya adalah antrian yang semakin pendek. Kalau itu bisa terjadi, saya kira peningkatan iuran atau yang saat ini dilakukan juga akan sebanding. Saya membayar X rupiah, ketika pelayanan aktuarinya juga didapat sesuai dengan yang diharapkan, saya kira masyarakat juga akan baik-baik saja. Tetapi ketika iuran juga naik, kemudian kualitas pelayanan juga tidak berubah, antrian masih berjam-jam, saya kira ini juga menjadi pertanyaan besar. Dan menjadi PR besar untuk menjawab BPJS direksi terutama yang baru, begitu. Kalau memang teknologi informasi menjadi kata kunci untuk bisa menyelesaikan masalah antrean dan sebagainya begitu ya,
apakah kita tidak terlambat untuk melakukannya, Pak? Karena sebenarnya kan sudah beberapa waktu yang lalu kita sudah mengenal yang namanya antrian melalui aplikasi dan sebagainya, tapi belum banyak yang mengadakan itu, termasuk BPJS. Ya ada klasik Mbak, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Tetapi ini harus diakui Mbak, bahwa kemarin itu kan defisitnya triliun bertriliun, bajibun itu. Untuk membayar klaim rumah sakit aja tidak ada anggaran untuk membayar itu. Apalagi untuk menambah investasi lagi, rumah sakit yang belum dibayar kalau disuruh minta investasi untuk perbaikan pelayanan dalam rangka teknologi informasi. Tetapi sekarang keniscayaan Mbak Yuli, bahwa antrian panjang itu bisa disalahkan dengan sistem informasi, sistem teknologi informasi. Nah itu butuh biaya itu butuh investasi dan duitnya sekarang ada. Nah ketika surplus 18,7 triliun, hampir 19 triliun digunakan salah satunya bentuk pelayanan teknologi informasi dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan. Nah kalau tidak saya kira kok sederhana yang paling mudah yang bisa kita lihat pelayanan yang paling mudah, paling sederhana adalah bentuk antrian. Apakah dalam setengah tahun ini bentuk pelayanan masih antri berjam-jam? Tidak. Nah, itu kita bisa lihat ke depan. Kita tunggu nih jawabannya nanti ya. 18 triliun kita tunggu loh. Ini bisa kita investasikan kok. Kita bisa juga sharing. Ketika X rupiah itu butuh teknologi informasi rumah sakit, ya bisa saja sharing teknologi informasi melalui BPJS sekian, kemudian rumah sakit sekian. Kalau rumah sakit tidak mau dipaksa. Kalau tidak mau, hanya satu-satunya cara ya hanya teknologi informasi. Ketika saya mendaftar jam 10, jadi nggak perlu saya datang jam 7 pagi, gitu loh. Nggak perlu pagi-pagi, tetapi setengah jam sebelum saya sudah siap untuk datang ke rumah sakit. Begitu saya kira yang paling sederhana, Mbak Yuli. Baik, rasanya itu adalah langkah yang besar yang kita sama-sama menunggu ya Pak Rahmat. Tampaknya masyarakat Indonesia sudah tidak asing sebenarnya dengan menggunakan teknologi informasi ini. Kalau Pak Rahmat bilang setengah tahun, kita sama-sama menunggu. Pak Rahmat, tentunya ini menjadi kabar baik untuk kita. Pak Rahmat, terima kasih telah bergabung bersama kami siang hari ini. Ya. Salam sehat Sama-sama, Mbak Yuli, salam sehat buat kita bersama. Selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang.